Beri salam. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Walaupun gak ada yang baik, harus tetap Semangat. biar lebih semangat. Kita tetap dulu semangat. Tahu tetap semangat? Tahu. Tetap semangat. Kurang semangat. Kurang. Tetap semangat. Siapa yang ke sekolah? Seorang. Siapa? Ali. Ali. Kiki. Lisan. Lisan. Kenapa? Kiki sakit. Riko. Doain ya yang sakit hari ini semoga besok sehat kembali. Amin. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut materinya, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya anak-anak, lebih dulu sebentar. Sekarang lagunya lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan dulu kembali. Jadi kita lanjut ke materi. Materi hari ini adalah nilai dan moral Pancasila. Sebelum kita lanjut ke materi, kakak mau tanya dulu, apa itu nilai? Dan tahu nilai itu apa? Nilai? Nilai adalah angka. Nilai adalah angka. Apa lagi? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada lagi? Nilai apa? Angka. Terus apa lagi? Nomor. Apa? Kata. Betul. Gak ada salah. Kenapa ketawa? Gak salah. Tapi nilai dalam Pancasila yang kakak maksud di sini, yang materi maksud adalah nilai adalah pandangan atau keyakinan yang dianggap penting dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Atau bisa disebut dengan nilai itu penting yang kita perlukan dalam bermasyarakat. Nah, ini nilai Pancasila. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau tidak mengerti bisa. Sip. Lanjut. Moral. Moral itu adalah kesepakatan aturan, norma atau nilai tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan sosial. Moral berkaitan dengan bagaimana seseorang bersikap sesuai standar etika yang diterima masyarakat. Nah, kalau yang kita kenal atau dalam agama kita kenal, moral itu sama dengan akhlak. Moral sama ya, karena moral itu adalah tentang baik dan buruknya manusia atau seseorang dalam kehidupan sosial, sama dengan akhlak.
nilai yang terkandung di dalam sistem pengertian nilai dan moral merupakan landasan dasar yang berbentuk norma-norma sosial dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Kasih tidak bisa dipisahkan karena memang benar-benar harus kita punya sebagai negara atau masyarakat Indonesia. Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Sip, nilai-nilai Pancasila. Ada berapa Pancasila? 5. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah semuanya tahu. Nah, nilai-nilai Pancasila itu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilainya atau maknanya adalah keyakinan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menyelenggarakan kehidupan berdasarkan nilai Tuhan. Nah, sila pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya menekankan aspek religius. Nah, tidak hanya menekankan aspek agama saja, tetapi menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus menjunjung moralitas, menghormati keberagamaannya, dan mencegah konflik berbasis keyakinan. Pancasila menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai agama, kerukunan harus dijaga sebagai dasar harmoni sosial. Jadi sila pertama ini juga mencegah konflik berbasis keyakinan. Misalkan kalian memilih teman yang beda agama, nah jangan sampai menjadi konflik, tapi harus mencegah. Itu adalah yang terkandung dalam sila pertama. Kakak mau tanya, nilai atau contoh sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya nilainya beribadah. Apa lagi? Toleransi. Apa? Toleransi. Mengerti ya? Itu adalah contoh-contoh sila pertama. Dan kedua itu apa? Kemanusiaan. Nilainya itu kemanusiaan. Nah, maknanya adalah apa? Maknanya adalah menghargai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kedudukan yang sama. Nah, sila ini menjadi dasar bahwa seluruh kebijakan negara harus berorientasi pada perlindungan hak, keadilan, dan penghormatan martabat manusia. Ini juga menjadi tolak ukur moral warga negara dalam bertindak. Bisa dimengerti nggak? Bisa nggak? Negara harus berorientasi pada perlindungan hak, keadilan, dan penghormatan martabat manusia. Coba kakak tanya, nilai atau contohnya sila kedua ini. Tidak korupsi. Tidak korupsi, apa lagi? Hah? Apa? Adil pada rakyat. Adil pada rakyat. Boleh. Bisa dimengerti sila kedua? Lanjut ya. Ketiga apa? Nilainya adalah nilai persatuan. Maknanya kesadaran bahwa Indonesia adalah satu bangsa yang hidup dalam keberagaman. Sila ketiga ini menekankan bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Tanpa persatuan, seluruh tujuan nasional tidak dapat dicapai. Nilai ini membentuk identitas kolektif sebagai warga negara. Sila ketiga ini menekankan bahwa persatuan adalah
bermusyawarah. Bermusyawarah. Apa lagi? Hah? Menghargai perbedaan. Lanjut. Keempat apa? Nah, nilainya adalah nilai kerakyatan. Maknanya apa? Maknanya setiap keputusan publik harus berdasarkan musyawarah dan menghargai pendapat seluruh warga. Nah, sila keempat ini menunjukkan model demokrasi hak Indonesia atau hak Indonesia yang mengutamakan musyawarah, etika politik, kebijaksanaan dan partisipasi warga. Demokrasi tidak boleh lepas dari moralitas Pancasila. Sila keempat menunjukkan model demokrasi Indonesia yang mengutamakan musyawarah. Lanjut, kelima apa? Sila kelima. Nilainya adalah nilai keadilan. Maknanya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi, dalam bidang hukum, dan dalam bidang sosial. Nilai keadilan. Sila kelima merupakan tujuan akhir Pancasila, mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur, di mana setiap warga mendapatkan hak secara setara. Contohnya kayak kalian sekolah di sini. Misalkan Reja duduk di bangku ini. Nah, Keija tidak duduk. Nah, itu tidak adil. Karena kalian harus mendapatkan hak menjadi Siswa. Dari sila pertama. Ini dari sila pertama. Apa yang sebaiknya kalian atau kamu lakukan jika ada teman yang diejek karena keyakinannya, karena agamanya? Apa yang akan kalian lakukan? Berdiri. Apa? Ini sila pertama ya. Menegur dan menasihati yang mengejek. Pertanyaan dari sila kedua. Mengapa kita harus memperlakukan semua orang secara adil? Mengapa kita harus melakukan semua orang secara adil dan beradab? Mengapa kita harus melakukan semua orang secara adil dan beradab? Karena semua orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Mungkin materi hari ini nilai dan moral sudah kita bahas ini. Untuk kedepannya kita akan belajar lagi materinya secara luas lagi. Karena alhamdulillah kalian juga sudah lumayan